Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farida Zainuriani dari Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Shahid Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan hubungan matematika dengan COVID-19. Sebelumnya teman-teman pasti sudah pada tahu kan apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Saat ini COVID-19 sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Nah, kenapa sih kita harus social distancing? Kenapa kita harus stay at home? Kenapa sekolah-sekolah diliburkan dan bahkan UN pun ditiadakan? Nah, jawabannya ada di kurva ini ya. Sumbu X itu menunjukkan durasi wabah, sumbu Y menunjukkan jumlah kasus, dan garis lurus horizontal menyatakan kapasitas fasilitas kesehatan. Bisa dilihat, pada kurva pertama jumlah kasus melebihi kapasitas fasilitas kesehatan, sehingga akan ada banyak pasien COVID-19 yang tidak bisa mendapat perawatan khusus karena terbatasnya peralatan medis. Akibatnya akan menyebabkan lebih banyak orang yang meninggal. Sebaliknya, pada kurva kedua, kurvanya lebih landai sehingga semua pasien yang positif bisa diurus dengan baik dan jumlah pasien yang meninggal bisa lebih sedikit dibandingkan kurva pertama. Untuk itu, kita harus memperlambat penyebaran virus itu agar kurva yang tadinya tinggi bisa lebih landai seperti kurva kedua. Melandaikan kurva itu disebut juga dengan flatten the curve. Nah, sekarang kalau kita merumuskan perkembangan COVID-19 ini dengan rumus sederhana, maka akan ada 3 variabel penting di sini. Variabel pertama itu NH. NH adalah jumlah kasus per hari. Jadi H itu hari. N1 jumlah hari ke-1, N2 jumlah hari kedua. Variabel kedua yaitu R. R adalah jumlah rata-rata orang bertemu pasien COVID-19. Variabel ketiga itu P. P itu peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Jadi dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta NH sama dengan NH dikali R dikali P, di mana delta NH itu adalah pertambahan kasus per hari. Untuk menghitung hari ke X dapat dirumuskan sebagai berikut. NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali NH. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita untuk mengurangi NX? NX itu jumlah pasien positif di hari ke-X. Caranya dengan mengurangi R dan P tersebut. R itu tadi jumlah orang yang bertemu pasien positif, dan P itu peluang tertular. Untuk mengurangi R dapat dilakukan dengan cara social distancing dan stay at home. Dan untuk mengurangi P dapat dilakukan dengan cara menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, menggunakan desinfektan, dan melakukan pola hidup yang sehat. Langsung saja kita ke contoh kasus. Gimana jika kita tidak melakukan social distancing? Diketahui orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari ada 50 orang, maka R-nya sama dengan 50. Peluang orang itu tertular adalah 1%, maka P-nya sama dengan 0,01. R dikali P sama dengan 0,5. Pasien yang positif pada hari itu ada sebanyak 100 orang. Yang ditanya, berapa jumlah orang yang positif di hari ke-14? Jawabannya, masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, kemudian didapat sebanyak 29.192 orang pada hari ke-14. Beda halnya jika kita melakukan social distancing, maka orang yang bertemu pasien positif COVID-19 akan lebih sedikit. Di sini saya misalkan sebanyak 10 orang yang bertemu pasien positif, maka R sama dengan 10. Peluangnya disamakan yaitu 1%, maka P sama dengan 0,01. R dikali P sama dengan 0,1. Pasien yang sudah positif sebanyak 100 orang. Yang ditanya, berapa jumlah orang yang positif di hari ke-14? Maka jawabannya sebanyak 379 orang positif pada hari ke-14. Nah, bisa dilihat di sini sangat terlihat sekali kan perbedaannya jika kita melakukan social distancing dan jika kita tidak melakukan social distancing. Hasilnya akan sangat beda jauh. Terlebih lagi, saat ini di beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan sistem new normal. Apa sih new normal itu? New normal itu adalah fase di mana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilonggarkan dan publik diperbolehkan untuk kembali beraktivitas dengan sejumlah protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah sebelum ditemukannya vaksin.
Sebelum menerapkan sistem new normal, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, angka penularan infeksi reproduksi efektif berada di bawah angka 1 selama minimal 2 pekan. Yang kedua, memiliki sistem kesehatan yang memadai, yakni dapat menangani kenaikan kembali jumlah kasus COVID-19 yang timbul setelah PSBB. Yang ketiga, sistem pengawasan mampu mendeteksi dan melakukan tata laksana pada kasus dan kontaknya, serta mengidentifikasi kenaikan kembali jumlah kasus. Nah, kewajiban kita sebagai masyarakat adalah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, tetap social distancing, dan jangan lupa pakai masker ketika ingin keluar rumah ya teman-teman. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.